Selalu ada bayangmu, ku yakin makna nurani. Yang pertama, ada gambaran umum dari perusahaan Sido muncul. Mengawali usaha sebagai pemilik pemeras susu terbesar bernama Melkre di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami istri, Bapak Siem Temhi dan Ibu Rahmat Sulistyo. Dimulai pada tahun 1930, pasangan ini merintis toko roti dengan nama Roti Muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahmat Sulistyo mulai merakit jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama tolak angin. Kedua, yaitu ada analisis vertikal laporan laba rugi PT Sido Muncul. Laba bersih pada tahun 2023 yaitu mencapai 26,6%. Laba bersih pada tahun 2024 yaitu 29,8%, yang dimana terjadi kenaikan pada tahun 2024. Pada tahun 2024, proporsi laba bersih terhadap pendapatan meningkat 29,8% dibandingkan dengan tahun 2023 26,6%. Ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan biaya dan meningkatkan profitabilitas. Proporsi beban pokok penjualan terhadap pendapatan sedikit menurun dari 43,3% pada tahun 2023 menjadi 41,2% pada tahun 2024, yang menandakan adanya upaya untuk menekan biaya produksi atau pembelian. Kita langsung ke ekuitas. Perusahaan tetap stabil pada sekitar 100% dari total ekuitas, yang menunjukkan bahwa struktur pembiayaan perusahaan masih didominasi oleh ekuitas tanpa adanya perubahan signifikan pada sumber pembiayaan. Yang kedua ada liabilitas jangka pendek, relatif lebih besar dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tahun 2023, yaitu 91,5% berbanding 8,4%, dan pada tahun 2024 91% berbanding 8,9%, yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada utang jangka pendek untuk pembiayaan operasional perusahaan. Yang ketiga, ada aset lancar. Proporsi aset lancar terhadap total aset meningkatkan sedikit menjadi 55,9% dibanding pada tahun 2023. Total aset lancar terhadap total aset yaitu 53,1%, yang menunjukkan PT Sido Muncul memiliki lebih banyak aset yang dapat dijadikan likuidasi dalam jangka pendek, meningkatkan fleksibilitas keuangan. Selanjutnya ada analisis arus kas, yang dimana laporan arus kas ini mencakup 3 kategori utama. Yang pertama ini ada aktivitas operasi, pendanaan, dan juga investasi. Aktivitas operasi itu aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas utama bisnis. Dan yang kedua ada aktivitas investasi, yang dimana kas yang digunakan untuk membeli atau menjual aset investasi. Selanjutnya ada analisis vertikal laporan arus kas, dan dimana hasil analisisnya berupa yang pertama, struktur arus kas 2023 dan 2024 relatif konsisten dan stabil. Yang kedua, kas dari aktivitas operasi didominasi penerimaan dari pelanggan dan cukup untuk menutup pengeluaran operasional. Dan yang ketiga, tahun 2024 pembayaran ke pemasok meningkat atau volume usahanya naik, sementara biaya karyawan lebih efisien. Dan yang keempat ada kas operasi tetap kuat meskipun proporsinya sedikit menurun di 2024. Selanjutnya, arus kas investasi relatif kecil, menandakan tidak ada ekspansi besar. Dan juga pembayaran dividen mendominasi arus kas pendanaan dengan proporsi sedikit menurun di 2024. Sehingga secara keseluruhan arus kas perusahaan sehat, stabil, dan likuiditas terjaga. Selanjutnya ada analisis horizontal, yaitu laporan laba rugi. Hasil analisis yang didapati yaitu pendapatan PT Sido Muncul naik 9,9% pada 2024, menunjukkan pertumbuhan penjualan yang baik. Laba bersih meningkat sebesar 23,18%, menandakan efisiensi biaya dan profitabilitas yang membaik. Meskipun beban pokok penjualan naik, rasionya terhadap pendapatan turun, yang menunjukkan margin perusahaan semakin baik. Slide ini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan neraca pada PT Sido Muncul tahun 2023 dan tahun 2024. Dalam kategori pertama yaitu ada total aset. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sebesar 1,2% dari 3.890.706 juta rupiah pada tahun 2023 menjadi 3.939.625 juta rupiah di tahun 2024.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil memperoleh sumber daya ekonominya dan bertumbuh secara stabil. Dalam kategori kedua yaitu ada aset lancar. Aset lancar meningkat cukup signifikan sebesar 6,6% dari 2 triliun 66 miliar 770 juta rupiah menjadi 2 triliun 203 miliar 551 juta rupiah. Hal ini menandakan adanya penguatan likuiditas sehingga perusahaan lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga itu ada total liabilitas. Total liabilitas justru mengalami penurunan sebesar 10,5% dari 504 miliar 765 juta rupiah menjadi 451 miliar 781 juta rupiah. Penurunan ini mencerminkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi beban hutang yang merupakan sinyal positif dalam pengelolaan kewajiban. Lalu yang terakhir itu ada ekuitas. Ekuitas perusahaan meningkat sebesar 2,95% dari 3 triliun 385 miliar 941 juta rupiah menjadi 3 triliun 487 miliar 844 juta rupiah. Artinya, terdapat peningkatan hak kepemilikan pemegang saham yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin sehat dari sisi permodalan. Baik, selanjutnya ke slide laporan arus kas. Pada grafik ini, kita dapat melihat perbandingan arus kas Sido Muncul antara tahun 2023 dan tahun 2024 serta persentase perubahannya. Yang pertama, itu ada kas neto dari aktivitas operasi mengalami kenaikan dari 1 triliun 55 miliar 394 juta rupiah di tahun 2023 menjadi 1 triliun 150 miliar 929 juta rupiah pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 90,5%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan kas dari kegiatan operasional intinya yang dapat didukung oleh pertumbuhan penjualan maupun pengelolaan modal kerja yang baik. Yang kedua, itu ada kas neto dari aktivitas investasi hanya naik sedikit, yaitu dari 465 miliar 893 juta rupiah menjadi 466 miliar 902 juta rupiah dengan perubahan 0,19%. Peningkatan yang relatif stagnan ini menandakan bahwa tidak ada pergerakan investasi besar dalam periode ini sehingga penggunaan kas untuk ekspansi aset cenderung minimal. Yang ketiga, itu ada kas neto dari aktivitas pendanaan. Ini juga mengalami kenaikan dari 1 triliun 75 miliar 426 juta rupiah menjadi 1 triliun 86 miliar 91 juta rupiah atau sebesar 1,10%. Kenaikan ini dapat mencerminkan adanya aktivitas pembayaran dividen kepada pemegang saham atau transaksi lainnya yang berkaitan dengan sumber pendanaan perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada kas dan setara kas akhir tahun. Itu juga meningkat dari 830 miliar 128 juta rupiah di tahun 2023 menjadi 855 miliar 569 juta rupiah di tahun 2024 dengan pertumbuhan 3,06%. Ini menandakan bahwa kondisi likuiditas perusahaan masih terjaga dengan baik dan kas perusahaan dalam posisi yang sehat serta stabil. Analisis rasio likuiditas pada PT Sido Muncul. Slide ini menggambarkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan kinerja tahun 2023 dan tahun 2024. Yang pertama itu ada rasio lancar, meningkat dari 6,77 pada tahun 2023 menjadi 7,86 pada tahun 2024. Artinya, setiap satu rupiah liabilitas jangka pendek di tahun 2024 dijamin oleh 7,86 rupiah aset lancar, menunjukkan bantalan likuiditas yang semakin kuat dibanding tahun sebelumnya. Yang kedua, itu ada rasio cepat, juga naik dari 5,4 menjadi 6,4. Karena rasio cepat mengecualikan persediaan, ini menandakan bahwa aset paling liquid
Perusahaan seperti kas dan piutang mampu menutup kewajiban jangka pendek dengan margin keamanan yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir itu ada rasio kas meningkat cukup signifikan dari 1,65 pada tahun 2023 menjadi 2,08 di tahun 2024. Ini berarti kas murni yang dimiliki oleh perusahaan pada tahun 2024 mampu menutup 208 dari total liabilitas jangka pendeknya, yang merupakan sinyal sangat positif terkait kesiapan pembayaran langsung tanpa mengandalkan aset lain. Kesimpulannya itu, kenaikan di seluruh indikator likuiditas ini menegaskan bahwa PT Sido Muncul berada dalam kondisi keuangan yang sangat liquid, sehat dan stabil, serta margin of safety yang tinggi untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas yang kuat seperti ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk tetap beroperasi, membayar utang, bahkan mendistribusikan dividen tanpa mengalami tekanan kas yang berat. Rasio profitabilitas perusahaan pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023. Hal ini terlihat dari kenaikan gross profit margin dari 56,6% menjadi 58,6% dan net profit margin dari 26,7% menjadi 29,9% yang menandakan efisiensi biaya dan peningkatan laba perusahaan. Selain itu, return of asset atau ROA meningkat dari 24,4% menjadi 29,7% yang menunjukkan pemanfaatan aset semakin optimal, serta return on equity naik dari 28,1% menjadi 33,6% yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham semakin baik secara keseluruhan. Peningkatan ini menunjukkan kinerja profitabilitas perusahaan pada tahun 2024 berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio solvabilitas secara keseluruhan, rasio solvabilitas PT Sido Muncul Tbk menunjukkan kondisi keuangan yang semakin stabil. Penurunan debt to equity ratio DER dan debt to asset ratio DAR pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa perusahaan semakin mengurangi ketergantungan terhadap utang dan lebih mengandalkan pembiayaan dari ekuitas, sehingga risiko solvabilitas menurun. Sementara itu, times interest earnings ratio mengalami sedikit peningkatan, menandakan kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga dari laba operasional cenderung membaik. Namun nilai TIR yang masih di bawah 2 menunjukkan bahwa perusahaan tetap perlu berhati-hati dalam mengelola utang agar tidak menekan kinerja keuangan di masa mendatang. Rasio aktivitas menunjukkan bahwa PT Sido Muncul Tbk mengalami peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset dan persediaan pada tahun 2024. Total aset turnover TAT meningkat, menandakan perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan total aset untuk menghasilkan pendapatan inventory. Turnover penurunan rata-rata per hari perputaran persediaan yang menunjukkan pengelolaan persediaan yang lebih efisien serta berdampak positif terhadap likuiditas dan penurunan risiko penyimpangan. Namun, perputaran piutang mengalami sedikit penurunan yang mengindikasikan bahwa perusahaan membutuhkan waktu lebih lama dalam menagih piutang dari pelanggan, sehingga perlu perhatian dalam pengelolaan kebijakan kredit agar arus kas tetap optimal. Analisis rasio valuasi. Hasil penilaian menunjukkan bahwa saham PT Industri Jamu berada pada kondisi yang menarik bagi investor. Penurunan ratio di tengah peningkatan dapat mengindikasikan bahwa bahan relatif lebih murah dibandingkan dengan kemampuan menghasilkan labanya. Sementaranya itu meningkatkan price to book price, mencerminkan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Nilai yang berada di atas
atas 1 menunjukkan bahwa saham Sido dihargai lebih tinggi dibandingkan nilai buku sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perubahan yang positif. Kesimpulan yang bisa kita simpulkan yaitu PT Sido Muncul Tbk mencatat kinerja keuangan yang positif sepanjang 2023 sampai 2024. Pendapatan meningkat sekitar 10% pada 2024 menjadi 3,92 triliun. Didukung seluruh segmen usaha. Laba bersih tumbuh signifikan 23% menjadi 1,17 triliun berkat efisiensi operasional. Margin laba bruto dan laba bersih masing-masing mencapai 59% dan 30% yang menunjukkan profitabilitas yang kuat. Dari sisi keuangan, aset meningkat, liabilitas menurun, dan ekuitas tetap solid. Perusahaan terus melakukan investasi pada pengembangan produk dan fasilitas produksi. Peluncuran produk baru dilakukan untuk menjaga daya saing. Ekspansi pasar internasional menunjukkan hasil positif, khususnya di Asia Tenggara dan Afrika. Kedepan, perusahaan menargetkan pertumbuhan penjualan dan laba bersih di atas 10% pada 2025. Secara keseluruhan, Sido Muncul berada pada kondisi yang sehat dan prospektif.